Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hai teman-teman, saya Agustin Primadani Rahayu dari Prodi PAIB Fakultas Agama Islam Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah kitab yaitu Arba'in An-Nawawiyah untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah ilmu hadis yang diempu oleh Bapak Dr. Nasiruddin M.Pd. Arba'in An-Nawawiyah, kitab ini disusun oleh Imam An-Nawawi. Siapakah Imam An-Nawawi? Nama aslinya yaitu Yahya, nama ayahnya yaitu Syaraf yang berarti mulia, nama datuknya yaitu Muri, Yahya bin Syaraf bin Muri bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. Kunyahnya yaitu Abu Zakaria. Kunyah itu biasanya dimulai Abu atau Ibnu. Kemudian beliau ini bergelar Muhyiddin yang berarti orang yang menghidupkan agama. Beliau An-Nawawi dinisbatkan dari sebuah kampung yaitu Kampung Nawa yang terletak sekitar 80 km dari kota Damaskus, Syria. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah di Kampung Nawa, yaitu 631 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Imam An-Nawawi ini sudah hafal Al-Quran dari kecil, jadi sebelum umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian pada umur 18 tahun beliau hijrah belajar di kota di Damaskus pada imam yang pada saat itu imam nomor 1 yaitu Abdurrahman Al-Farisi. Jadi beliau tidak hanya belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Farisi, tetapi kepada syekh-syekh lain yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi ini banyak sekali menyusun kitab, salah satunya itu Arba'in An-Nawawiyah ini. Dan kitab paling besar beliau yaitu kitab Syarhul Muhazzab. Pada suatu hari kemudian beliau itu hijrah ke Palestina, ya, ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau singgah ke kampungnya di Kampung Nawa. Dan pada saat itu beliau jatuh sakit dan kemudian beliau meninggal pada umur 45 tahun di kampung kelahirannya yaitu Kampung Nawa pada tahun 676 Hijriah. Jadi kitab Arba'in ini adalah kitab Arba'in yang paling populer di antara Arba'in lainnya, yang mana di dalamnya terdapat hadis-hadis induk, hadis-hadis pokok yang dijadikan qaidah yang banyak diambil para ulama untuk menetapkan hukum. Kalau teman-teman ingin lebih jelasnya lagi, ini kitabnya. Jadi teman-teman bisa mencari terjemah Arba'in An-Nawawiyah atau syarah Arba'in An-Nawawi. Mengapa Imam An-Nawawi menulis 40 hadis ini? Yang pertama dilihatnya dari kitab-kitab sebelum beliau. Jadi banyak sekali kitab Arba'in sebelum beliau, seperti 40 hadis Usuluddin, 40 hadis tentang furuk, 40 hadis tentang akidah. Maka beliau berkata, semua baik, namun aku ingin ada 40 hadis yang di dalamnya ada usul, yang di dalamnya ada furuk, yang di dalamnya ada akidah. Maka aku ingin menyusun sebuah kitab yang mencakup semua aspek agama Islam ada di dalamnya. Kemudian beliau menyusun kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Arba'un yang berarti 40 atau 40-an. Jadi di dalam kitab ini terdapat 42 hadis An-Nawawi yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adapun hadis yang pertama yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini yaitu hadis tentang ikhlas. Al-haditsul awwal an Amirul Mukmin Abi Hafsin, dari Amirul Mukmin Abu Hafs, yaitu ini nama gelar atau julukan yang berarti macan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tiap-tiap amal dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridaan Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada keridaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, awim ro'atan ayyangkihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ilama hajaro ilaih, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Faedah dari hadis ini yaitu yang pertama, disyariatkan niat dalam setiap amal. Jadi niat itu terdapat dua fungsi. Yang pertama itu membedakan mana yang kebiasaan dan mana yang ibadah. Contohnya seperti mandi setiap pagi dengan mandi junub itu berbeda pada niat. Yang kedua yaitu membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya seperti sholat subuh dengan sholat fajar, sama-sama 2 rakaat tapi beda pada niatnya. Yang kedua itu niat itu bertingkat-tingkat dalam amalan manusia. Terus yang ketiga, keutamaan hijrah pada Allah dan Rasulnya, maksudnya dengan ikhlas, dan setiap amal apabila diniatkan dengan ikhlas maka mempunyai keutamaan. Kaidah dari hadis kita simpulkan yaitu al-umur bimaqasidiha, yaitu amal tergantung pada niatnya. Jadi kehidupan ini tidak akan sia-sia jika kita niatkan karena Allah. Kaidah dari hadis kita simpulkan al-umur bimaqasidiha, yaitu amal tergantung dengan niatnya. Jadi kehidupan ini tidak akan ada yang sia-sia jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang terakhir yang terdapat dalam kitab Arba'in an-Nawawiyah ini yaitu hadis tentang luasnya pengampunan Allah. Al-haditsu tsani wal arba'una, hadis ke-42, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya bena Adam innaka ma da'autani wa rajautani, wahai manusia sesungguhnya selama kamu memohon dan berharap kepadaku, wafartulaka alama kana minka, niscaya aku mengampuni dosa-dosa seberapapun banyaknya dirimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bena Adam lau balagot dunubuka anan nasamai, wahai manusia sekiranya dosa-dosamu mencapai awan di langit, rumastaghfartani wafartulaka, kemudian kamu meminta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Ya bena Adam lau ataitani biqura bil ardi khotoya, wahai manusia seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku memberikan ampunan kepadamu dengan hampir sepenuh bumi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun, hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata bahwa ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Adapun kesimpulan dari hadis ini yaitu betapa Allah adalah zat yang penuh kasih sayang luar biasa. Ketika kita hanya berharap dan berdoa kepadanya, Allah janjikan untuk mengabulkannya. Dan luasnya ampunan Allah sehingga Allah akan mengampuni segala dosa kecuali jika dosa orang yang menyekutukan Allah. Bagi teman-teman semua agar lebih mengkaji kitab ini, karena kitab ini memuat hadis-hadis yang berisikan hadis-hadis pokok dan kaidah-kaidah inti ajaran Islam secara umum dan menyeluruh yang sudah selayaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Juga di dalam kitab ini banyak mengandung pokok-pokok ajaran agama, terutama akhlakul karimah bagi pembaca dan teman-teman, karena baik buruknya seseorang dapat dilihat dari akhlaknya, maka hendaknya selain belajar perlu juga mengaplikasikan teori sikap akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Baiklah, sekian video dari saya. Adapun kurangan dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.